Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah jaringan komputer. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 dengan pokok bahasan mengenai sistem operasi jaringan. Oke, ya. Untuk pertama, kita harus tahu dulu apa yang maksud dengan sistem operasi sebelum masuk ke sistem operasi jaringan. Sistem operasi itu apa? Sistem operasi adalah suatu perangkat lunak yang mengizinkan kita, dalam tanda kutip, bercakap-cakap dengan komputer. Artinya berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi ini dapat dibandingkan dengan sebuah penerjemah yang menerjemahkan bahasa yang dimengerti oleh manusia dengan bahasa yang dimengerti oleh mesin. Nah, dengan sistem operasi ini, komputer dapat mengerti semua tombol keyboard yang kita tekan, setiap pergeseran tombol mouse, setiap klik atau pemilihan menu dan sebagainya. Sehingga, apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan? Kalau sistem operasi jaringan adalah sebuah program yang mengendalikan dan mengatur lalu lintas suatu network serta menyediakan pelayanan kepada komputer-komputer yang terdapat pada network tersebut. Dan sangatlah penting, kenapa? Karena ia sendiri merupakan inti dari network itu sendiri. Nah, pada jaringan intranet untuk sistem operasi sangatlah bervariasi, karena program aplikasi yang digunakan pada internet pun hampir tidak terbatas. Hal tersebut disebabkan karena protokol network TCP/IP yang digunakan pada jaringan internet tersebut. Nah, protokol inilah yang digunakan pada internet adalah program yang bersifat terbuka dan platformnya independen. Maksudnya terbuka itu untuk apa aja bisa, merek apapun, dan platformnya bebas, tidak terikat satu brand dan sebagainya. Artinya dapat menghubungkan dua komputer dengan konfigurasi perangkat keras atau lunak yang berbeda tanpa ada masalah. Ya, jadi nggak ada ketentuan bahwa untuk jaringan harus pakai software atau hardware yang sama, tidak ada. Ya, untuk internet ini ya, kecuali kalau untuk internet bisa aja kita setting hanya untuk menggunakan Windows saja atau Linux saja. Tapi internet tidak bisa, harus terbuka dan multiplatform. Nah, disinilah keuntungan dan kelebihan terbesar yang didapat dari jaringan yang menggunakan teknologi internet. Anda dapat menggabungkan komponen-komponen apa saja yang disukai tanpa harus terikat sama sistem operasi atau program tertentu. Oke, jadi secara definisi apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan? Jadi sistem operasi jaringan atau Network Operating System (NOC) ini merupakan sebuah sistem operasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Nah, sistem operasi ini tentu berbeda dengan sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Unix yang dirancang untuk single user untuk mengendalikan satu komputer. Nah, apa sih fungsi dari sistem operasi jaringan itu sendiri? Jadi, sistem operasi ini menyediakan fungsi khusus. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Macam-macam layanannya, ya. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan pada multiple user. Nah, layanan apa aja dalam sistem operasi jaringan? Umumnya, sistem operasi terdiri dari banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Contohnya apa? Layanan berbagi berkas atau yang kita kenal dengan file sharing. Kemudian layanan berbagi alat pencetak atau hardware, biasanya sih bentuknya printer sharing atau scanner, fotokopi, dan sebagainya. Ya. Terus DNS service, ya. Kemudian HTTP service dan sebagainya. Masih banyak layanan yang bisa dilakukan oleh sistem operasi jaringan ini. Nah, di sisi server, layanan sistem operasi
jaringan diantaranya apa? Yang kita kenal dengan mail server. Jadi mail server ini merupakan layanan atau perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Juga digunakan pada Bitnet untuk menyediakan layanan serupa HTTP FTP, ya. Jadi server yang menangani mengenai mail, ya. Kemudian DHCP server. Jadi kalau di perusahaan besar itu pasti servernya bukan satu, banyak, ya. Kecuali organisasi kecil, ya, atau perusahaan kecil itu biasanya sedikit, ya. Kemudian DHCP atau Dynamic Host Communication Protocol adalah sebuah layanan secara otomatis memberikan nomor IP kepada nomor yang diminta. Nah, komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut dengan DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut dengan DHCP client. Layanan selanjutnya adalah web server, ya. Web server itu apa? Web server adalah layanan server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkannya kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Nah, salah satu server web yang paling terkenal adalah Linux Apache. Jadi Apache merupakan server web antar platform yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows. Nah, web server juga ini merupakan sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk internet. Server disebut dengan host agar Anda dapat memasukkan web yang Anda rancang ke dalam internet. Maka Anda harus memiliki ruangan terlebih dahulu dalam internet atau hosting. Ruang inilah disediakan oleh server. Kemudian DNS server. Layanan DNS server atau Domain Name System ini merupakan distributed database system yang digunakan untuk pencarian nomor komputer di jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP, ya. Nah, DNS server berfungsi untuk menerjemahkan, mentranslasikan IP address sebuah server menjadi nama domain. Jadi kita nggak usah ngetik lagi IP address, cukup mengetikkan suatu kata domain, kita bisa langsung ke komputer tersebut. Contohnya ke Yahoo, Google, dan sebagainya. Kemudian FTP server, File Transfer Protocol server. Jadi layanan sistem operasi yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan dari klien. Nah, FTP client ini adalah komputer yang merequestkan koneksi ke server untuk tujuan tukar-menukar file berupa download, upload, rename, deleting file, dan sebagainya, ya, sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. Nah, apa sih tujuan dari FTP server tersebut? Yaitu sharing data, menyediakan indirect, implicated remote computer, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, menyediakan transport data yang reliable dan efisien, ya. Terus proxy server. Jadi proxy server ini adalah server yang berfungsi melayani permintaan dokumen www World Wide Web dari pengguna internet. Dapat menyimpan sementara cache file HTML lain untuk mempercepat akses internet. Dan biasanya di proxy server inilah kita bisa memanage komputer-komputer mana saja yang bisa akses ke internet atau tidak, ya. Jadi biasanya di perusahaan besar ada komputer jaringan internet, ada internet. Ya, ada beberapa komputer yang hanya bisa disetting internet saja. Internetnya tidak bisa. Biasanya di proxy server inilah, ya, di settingnya. Kemudian macam-macam atau jenis sistem operasi jaringan. Jadi operasi yang jaringan client server yang umum digunakan yaitu Unix, ya. Kemudian Linux, Bayan Pinage, Novel Network, IBM OS2, Microsoft LAN Manager. Umumnya kita mengenal sistem operasi kan cuma dua yang terkenal di Indonesia, itu Linux sama Microsoft. Sebenarnya banyak, ya. Oke, Windows dan sebagainya. Nah,
Kalau Windows yang terkenal yang pernah kita alami atau kita rasakan mulai dari Windows 98, Windows 2000, XP, Windows NT dan sebagainya. Ya. Nah, itu tidak dapat digunakan untuk server karena mereka adalah untuk personal komputer. Jadi digunakan menyediakan sumber daya workstation saja, ya. Nah, sistem operasi yang bisa diinstal sebagai workstation ada 95 ke atas, ME 2000, kemudian XP, kemudian kalau Linuxnya Red Hat, Entrez, Ubuntu, SUSE, Debian, Linux Mint dan sebagainya. Ya. Sekarang yang umum dipakai adalah Windows 10, ya. Linuxnya udah, Ubuntunya udah versi berapa sekarang? Ya. 15 titik berapa nggak salah ya. Oke, saya coba jelaskan jenis yang sistem operasi jaringan, diantaranya Unix ya. Indonesia nggak terlalu populer Unix ini ya. Tapi ini ada sistem operasi yang dibuat di Bell Laboratories sejak awal 70-an. Bersifat multi-user dan multitasking, namun tidak user-friendly. Nah, ini yang repot ya. Tidak user-friendly, berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa, karena agak susah fasilitatornya. Nah, ada beberapa varian unik yang dijadikan sebagai server, diantaranya SCO Open Server, Novel Unix Novel, dan Solaris. Oke, yang selanjutnya Linux. Nah, Linux ini salah satu sistem operasi baik operasi jaringan ataupun sistem operasi untuk klien workstation Linux yang terkenal dengan freeware-nya atau open source. Nah, ini sebenarnya turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operasi system. Dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Jadi memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP dalam bentuk TCP/IP networking software yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan serial line internet protokol atau SLIP, dan poin-poin untuk protokol atau PPP yang menyediakan akses jaringan melalui modem. Nah, Linux sendiri punya beberapa layanan yang berbasiskan TCP suite ya. Pertama, web server yang dikenal adalah Avast, kemudian web proxy yang dikenal Circuit, dan printer sharing yaitu Saba, ya, email Sendmail, ya, domain server yang menyediakan mapping antara nama IP dan mendistribusikan informasi tentang jaringan server yaitu bin. Ini adalah sejumlah layanan yang dimiliki oleh Linux, ya. Dan kalian bisa memperdalam ini khususnya di Karisma, karena Karisma emang spesialisasinya OS-nya menggunakan open source Linux ini. Kemudian BNPNS. BNPNS ini adalah Virtual Integrated Network Service, sebuah sistem operasi jaringan yang populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, yang digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. PNS pada awal dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox SNS. PNS ini menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi client server yang mengizinkan klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. Ya. Fitur-fitur yang diusung oleh BNPNS ini layanan berbagi berkas sama hampir semua, file sharing, printer sharing, kemudian direktur distribusi, ya. Kemudian dukungan terhadap protokol TCP/IP, kemudian menawarkan perangkat bantu administrasi jaringan dengan menggunakan termuka grafis, dan mendukung manajemen dengan menggunakan protokol SMTP. Ya. Kemudian selanjutnya Novel Network. Nah, Novel Network adalah juga sama sistem operasi jaringan umumnya digunakan dalam komputer IBM PC dan kompatibelnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell yang dibuat di Novell Incorporation, berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox SNS. Nah,
Software telah digantikan oleh Open Enterprise Server (OES). Nah, versi terakhir dari Open Enterprise hingga 2007 adalah versi 65. Ya. Cuman emang di Indonesia yang hanya karena dipakai hanya Linux dan Windows. Ya. Nah, dulu Open Enterprise ini merupakan LAN bus network operasi sistem banyak digunakan pada pertengahan 1990-an. Pengembangannya ada di file server, sharing, ya, caching file yang sedang aktif, network for protokol lebih efektif, kemudian pelayanan selain file dan file sharing, web, email, database dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh NetWare versi terakhir 6.5. Kemudian IBM OS 2, ya. Ini operasi sistem 32 bit, masih generasi 32 bit oleh IBM dan Microsoft. Tapi sekarang dikelola hanya oleh IBM saja. Digunakan pada komputer IBM PS2, mengganti IBM PCIT. Ya. Oke. Kemudian pengembangan sistem operasi dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut dan menggunakan perjanjian Joint Development Agreement tahun 1987. Ini bentuknya seperti ini. Jadi sekarang udah dipakainya adalah Windows. Nah, kemudian Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft sendiri dengan Tricom Corporation-nya. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan triplesher yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS dulu. Ini awal-awal ya. Kemudian LAN Manager dibuat pada basis IBM OS 2 dengan protokol NetBEW-nya. Kalian kalau pada saat setting IP address pasti lihat ada banyak protokol, ada TCP/IP, IBM Net dan sebagainya. Ya. Nah, selain itu terdapat juga LAN Manager X, LMX yang ditujukan untuk sistem operasi Unix. Ya. Nah, ini pada tahun 90-an terkenalnya versinya. Kemudian beberapa vendor menjual versi LAN Manager, yaitu ada Tricom plus Tricom Open, ada HP LAN Manager, IBM LAN Server, Terpasti Torus, ya dulu. Ya. Ini contohnya, mirip seperti tampilan Pascal yang lama ya, seperti itu. Oke. Terus sistem operasi anti-server yang terkenal ya tahun 90 sampai 2000 dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS 2 versi mereka. Jadi Windows NT merupakan sistem operasi 32 bit yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, XP dan sebagainya. Ya. Nah, versi keluarga NT itu ada Windows NT 31, 35, 351, 2000, ada 2000 server, Advanced Server, Database Center, Advanced Server, Data Server Limited Edition. Ya, ini dulu terkenal pada tahun 2000-an. Kemudian Windows Server 2003 dan Windows Server 2008. Nah, ini tampilan dari Windows NT Server dulu, ini tahun 2000-an ya. Seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, untuk sistem operasi sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis ya. Jadi sistem operasi dibedakan berdasarkan tipe jaringan. Yang pertama sistem operasi client server dan sistem operasi jaringan peer to peer. Nah, pertama jaringan client server. Yang disebut dengan server itu adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer lain di dalam jaringan. Sedangkan klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Sehingga jaringan client server ini dijadikan sebagai client server disebut dengan dedicated server. Karena apa? Karena dia berperan murni sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation dan server dan tidak dapat berperan sebagai workstation khusus sebagai server.
Sehingga apa keunggulannya? Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh komputer server tersebut karena dia tidak dibebani tugas lain sebagai workstation. Kemudian sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat satu pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Kemudian backup sistem juga lebih baik karena pada jaringan level terdapat server terpusat sehingga membackup seluruh data yang digunakan di jaringan. Kelemahannya apa? Biaya operasi yang mahal, ya karena perlu administrator dan sebagainya. Diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih spek tinggi, ya untuk komputer servernya. Kelangsungan jaringan sangat bergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Ini termasuk kelemahannya karena bergantung pada satu server tadi. Terus yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer kalau ditinjau dari peran server dari kedua tipe jaringan tersebut, maka server di jaringan peer-to-peer diistilahkan non-dedicated server. Maksudnya apa? Karena server tidak berperan murni sebagai server, melainkan berperan ganda, dapat sebagai workstation juga. Keunggulannya apa? Antar komputer dalam jaringan saling berbagi. Ini yang kita praktekkan di praktikum, ya, peer-to-peer hanya menggunakan central switch atau hub. Jadi peer-to-peer masing-masing workstation berperan ganda. Nah, keunggulannya tadi berbagi fasilitas, hard disk, drive, dan sebagainya. Ya, operasional lebih murah karena tipe jaringan tidak memerlukan adanya server. Ya, kelangsungan kerja tidak berlangsung pada satu server atau pada satu klien. Karena apabila salah satu komputer mati, yang lain mah tidak terpengaruh, ya, tetap bisa berkomunikasi. Tapi kelemahannya apa? Tadi troubleshooting sangat sulit karena di peer-to-peer susah untuk mengetrace komunikasi yang terlibat. Ya, kalau di komputer dan jaringan klien server itu gampang. Kalian mengontrol si server dia ketahuan, oh di klien ini gitu kan. Kalau kondisinya jumlah kliennya sedikit mungkin gampang, nggak terlalu susah troubleshootingnya. Tapi kalau udah ratusan, wah lebih repot lagi. Nah, unjuk kerja lebih rendah karena setiap komputer harus mengolah pemakaian fasilitas juga mengolah pekerjaan sebagai aplikasinya sendiri. Dan terakhir, sistem keamanan juga kurang bagus karena dilakukan oleh masing-masing user. Dan terakhir, data jaringan tersebar di masing-masing jaringan. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem operasi jaringan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada hal-hal yang ditanyakan bisa disampaikan di komentar kelas sebelum perkuliahan ini berakhir. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.